Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Zahra Alwi MPD dan Dr. Santi Oktarina MPD. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Adian Saputra selaku moderator, Muhammad Zakil Fikri, Liza Atifa, Dian Oktavia, Sylvia Fardatul Rahma, Febi Ayu Ananda, Inaya Hoiriti, BG Suci Putri, Ning Ayu, Nesa Erinda, Dwi Tugi Astuti, dan Feren Nonita Putri. Materi yang akan kami bahas pada hari ini yaitu mengenai pengertian pembelajaran, unsur-unsur pembelajaran, ciri-ciri pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran, dan komponen-komponen pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama yaitu mengenai pengertian pembelajaran akan dijelaskan oleh Saudara Ning Ayu dan Saudara Dian Oktavia. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran menurut undang-undang dan beberapa para ahli. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2012 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun pengertian pembelajaran menurut beberapa para ahli seperti Jenner di dalam Kanipatul 2013 halaman 4 menyebutkan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa, bersifat inter, yang merupakan salah satu faktor penentu tercapainya pembelajaran adalah ketetapan bahan yang diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, menurut Sagala tahun 2010 halaman 21, pembelajaran merupakan membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan peserta didik. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Yang terakhir menurut Hermawan tahun 2013 halaman 9, pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi transisional yang bersifat timbal balik baik antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, saya Dian Oktavia akan melanjutkan pemaparan pengertian pembelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut Sagala 2010 pada halaman 61, pembelajaran merupakan membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar. Merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Menurut Hernawan 2013 pada bukunya halaman 9, pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan peserta didik maupun sebaliknya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari berbagai pendapat pengertian pembelajaran yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang memungkinkan guru dapat mengajar dan siswa dapat menerima materi pelajaran yang diajarkan oleh guru secara sistematik dan saling mempengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar.
Hal itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada suatu lingkungan belajar. Nah, proses pembelajaran merupakan proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu penerima pesan, sumber pesan, saluran atau media, dan penerima pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi. Proses yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran ataupun didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku dan media. Demikian pula kunci pokok pembelajaran ini ada pada guru atau pengajar itu sendiri. Tetapi bukan berarti dalam proses pembelajaran hanya guru yang aktif sedangkan siswa pasif. Nah, pembelajaran menuntut keaktifan kedua belah pihak yang sama-sama menjadi subjek pembelajaran. Jika pembelajaran hanya ditandai oleh keaktifan guru saja sedangkan siswanya itu pasif, maka pada hakikatnya kegiatan itu hanya disebut mengajar, bukan pembelajaran. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu unsur pembelajaran akan dijelaskan oleh Saudara Zakil Fikri dan Febi Ayu Ananda. Baiklah, saya Muhammad Zakil Fikri dari kelas Indralaya akan memaparkan materi mengenai unsur-unsur pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, belajar dan pembelajaran memiliki hubungan yang erat. Dalam pembelajaran terdapat proses belajar, sehingga unsur-unsur belajar tentunya bisa menjadi unsur pembelajaran. Hamalik pada tahun 2011 mengatakan unsur-unsur yang terkait dalam proses belajar meliputi yang pertama, motivasi siswa. Motivasi itu adalah dorongan yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan atau perbuatan. Dalam pembelajaran, motivasi bisa berasal dari siswa itu sendiri atau motivasi internal maupun dari guru atau motivasi eksternal. Nah, kemudian yang kedua yaitu bahan belajar. Bahan belajar merupakan suatu unsur penting dalam pembelajaran. Bahan belajar itu merupakan materi pelajaran yang disajikan dalam konsep-konsep, teori, praktik, maupun dalam bentuk permasalahan. Nah, misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bahan belajar ini meliputi teks deskripsi, teks prosedur, puisi, dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang ketiga yaitu alat bantu belajar. Alat bantu belajar merupakan semua alat yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran. Alat bantu belajar ini dapat juga kita katakan sebagai media pembelajaran, misalnya buku, video, dan sebagainya. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini, proses belajar mengajar diharapkan akan lebih efektif dan efisien. Itulah pemaparan dari saya. Secara lebih lanjut, materi ini akan disambung oleh rekan saya. Nah, lanjutan unsur-unsur pembelajaran menurut Hamalik yang telah dipaparkan rekan saya sebelumnya adalah yaitu unsur yang keempat, suasana belajar. Suasana belajar adalah keadaan dalam lingkungan pembelajaran. Suasana belajar yang tenang akan menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Lalu unsur yang kelima atau unsur yang terakhir adalah kondisi subjek belajar. Kondisi subjek belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan psikis pembelajar. Kondisi fisik dan psikis yang sehat akan mendukung pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada Rifai dan Ani pada tahun 2012 yang juga berpendapat bahwa belajar memiliki beberapa unsur, yaitu unsur pembelajar, rangsangan atau stimulus, memori, dan tanggapan atau respons. Dapat dikatakan secara umum, pembelajaran memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan belajar itu sendiri. Unsur-unsur pembelajaran meliputi motivasi, bahan ajar, media pembelajaran, suasana belajar, kondisi subjek, para pembelajar, rangsangan, memori, dan respons atau interaksi yang terintegrasi sehingga menciptakan kesiapan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai unsur-unsur pembelajaran. Selanjutnya kita beralih topik kepada ciri-ciri pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudara Feren, Dwi Tugiastuti, dan PG Suci Putri. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri pembelajaran. Berkaitan dari definisi pembelajaran yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa tentunya dapat diidentifikasi berupa ciri sebagai tanda suatu proses ataupun kegiatan dikatakan sebagai pembelajaran.
Nah, adapun berupa ciri-ciri pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Dan yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaannya itu harus terkendali baik dari isinya, sewaktu, proses maupun hasilnya. Selain ciri-ciri pembelajaran yang telah dipaparkan saudari Feren tadi, ada ciri-ciri pembelajaran yang dikemukakan oleh Egan dan Kauchak pada tahun 1998 yang menjelaskan bahwa ada 6 ciri pembelajaran yang efektif. Yang pertama itu siswa menjadi pengkaji aktif terhadap lingkungan dengan cara mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan, serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan. Yang kedua itu guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam pembelajaran. Yang ketiga itu aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya yang sebelumnya mengenai ciri-ciri pembelajaran yang efektif itu bagaimana. Keempat, guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada siswa dalam menganalisis sebuah informasi. Kemudian yang kelima, orientasi pembelajaran, di mana penguasaan isi pelajaran dan pengembangan keterampilan itu berpikir. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya mengajar dari guru itu sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai ciri-ciri pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip pembelajaran akan dijelaskan oleh saudara Inaya Hoiriti, Nesa Erinda, dan Sylvia Fardatul Rahma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran adalah sesuatu yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pembelajaran. Gagner pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul Condition of Learning mengemukakan bahwa ada 9 prinsip yang dapat dilakukan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa di antaranya. Yang pertama, menarik perhatian siswa atau gaining attention. Pada hal ini, guru dapat menghadirkan sesuatu yang baru, unik, kompleks, dan kontradiktif agar siswa lebih tertarik. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran atau informing learner of the objectives. Guru dapat memberitahu siswa mengenai tujuan pembelajaran di awal pertemuan agar siswa tahu kemampuan seperti apa yang harus dikuasainya. Yang ketiga, mengingatkan konsep atau prinsip yang telah dipelajari. Setelah menerangkan materi, guru harus merangsang ingatan siswa tentang pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya dengan mengulang atau mereview pelajaran yang telah dilaksanakan. Baik, itulah tadi beberapa prinsip pembelajaran yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Prinsip keempat adalah presenting the stimulus, yaitu menyampaikan materi-materi pelajaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Selanjutnya, providing learner guidance, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membimbing proses atau alur berpikir siswa agar memiliki pemahaman yang lebih baik. Lanjut pada prinsip keenam yaitu eliciting performance. Prinsip ini meminta siswa untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari atau penguasaannya terhadap materi. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Sylvia Fardatul. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya Inaya Hoiriti, yaitu lanjutan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Baiklah, langsung saja. 7. Memberikan balikan atau providing feedback, yaitu memberitahu seberapa jauh ketetapan performance siswa. 8. Menilai hasil belajar atau assessing performance, yaitu dengan memberitahu dalam bentuk tes maupun tugas untuk mengetahui seberapa jauh siswa dalam mengetahui tujuan pembelajaran. 9. Memperkuat retensi dan transfer belajar atau enhancing retention and transfer, dengan kemampuan untuk mengingat dan untuk mentransfer sekaligus memberikan rangkuman, mereview atau mempraktekkan apa yang telah dipelajari.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, setelah kita mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran, selanjutnya yaitu materi terakhir mengenai komponen-komponen pembelajaran yang akan dijelaskan oleh saudara Wanti Susanti dan Triza Atifa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu komponen-komponen pembelajaran. Nah, menurut Rusman pada tahun 2011, komponen pembelajaran itu meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Nah, dari penjelasan tersebut, komponen pembelajaran antara lain memiliki tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Baik, yang pertama itu tujuan pembelajaran. Nah, menurut Rusman pada tahun 2011, tujuan pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting yang harus ditetapkan pada proses pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran ini merupakan tolak ukur itu keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Nah, mau dibawa kemana dan apa yang harus dimiliki oleh peserta didik? Semua itu tergantung pada tujuan yang diinginkan. Nah, pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran adalah komponen pertama yang dalam proses pembelajaran sebagai rancangan yang ditetapkan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini merupakan komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini adalah informasi, alat, atau teks ya yang diperlukan dalam pembelajaran. Juga untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, materi pembelajaran ini sebenarnya dapat diambil dari berbagai sumber. Ini menurut Wina Sanjaya pada tahun 2011. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran adalah komponen pembelajaran yang diperlukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas agar tercapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Baik, saya Riza Atifa dari kelas Palembang akan melanjutkan pemaparan materi mengenai komponen-komponen di dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada metode pembelajaran. Metode ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran adalah cara pembelajaran yang digunakan untuk mengadakan interaksi atau hubungan dengan siswa dan guru pada saat berlangsungnya pembelajaran. Yang keempat, ada media pembelajaran. Media pembelajaran interaktif dapat dikemas sedemikian rupa sehingga dapat membuat siswa mau mempelajari sendiri materi yang disediakan dalam media tersebut. Yang kelima, ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan komponen terakhir dalam proses pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik guru dan kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui evaluasi, kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan yang berbagai komponen sistem pembelajaran. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai komponen-komponen pembelajaran. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan materi mengenai konsep pembelajaran yang telah kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.